Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Ayu Pratiwi, NIM 19040301148. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah analisis laporan keuangan yang dimana menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, jenis dan komponen laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Langsung saja, yang pertama tentang analisis laporan keuangan. Adapun pengertian analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi, menilai, mengolah hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Analisis laporan keuangan merupakan suatu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Hal ini karena analisis laporan keuangan menjadi salah satu dasar untuk mengambil keputusan strategi pada bisnis yang dijalankan. Di sisi lain, laporan keuangan juga digunakan untuk memberikan gambaran terhadap sehatnya atau tidak suatu perusahaan. Bagi perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan strategi pada bisnis ke depannya. Sedangkan bagi investor, laporan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi nilai dan kesehatan bisnis secara keseluruhan. Adapun tujuan umum dari analisis laporan keuangan adalah sebagai dasar pengambil keputusan strategi dan informasi nilai bisnis perusahaan. Selanjutnya, jenis dan komponen laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau sebaliknya, yaitu kerugian pada suatu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibentuk untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal berdirinya perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan sebuah modal. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan ikut berkurang. Sebaliknya juga, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan ikut bertambah. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal. Perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya ada 3 akun tersebut. Selanjutnya, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CAL. Ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan
Ini merupakan perusahaan-perusahaan yang berskala besar atau perusahaan yang sudah terbuka. Tujuannya membuat laporan ini untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis, terutama untuk manajemen, investor, dan calon investor. Melalui analisis ini, investor dapat menentukan besarnya investasi yang akan ditanamkan. Selain investor, analisis rasio keuangan juga bermanfaat untuk pihak manajemen sendiri karena dapat digunakan untuk menilai perkembangan bisnis. Adapun jenis-jenis analisis rasio keuangan, yang pertama rasio likuiditas. Jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang sudah tersedia. Selanjutnya, rasio cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Kemudian rasio kas atau cash ratio, jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin, yang merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Selanjutnya, margin laba bersih atau net profit margin. Rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Selanjutnya, return on equity, yaitu rasio yang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang pertama, rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio, yang mengukur seberapa besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang selanjutnya, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal perusahaan sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan
yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.